Itu maaf, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kakak-kakak narasumber beserta teman-teman sekalian. Sebelum itu saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada narasumber kita, untuk Kak Helen Susanti maupun Kak Alif Bahtiar. Mohon maaf dikarenakan keterlambatan dimulainya acara. Baik, selamat datang kembali dalam acara sharing session kita di sesi yang kedua. Pada saat sesi ini, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari kedua narasumber kece kita, yaitu Kak Helen Susanti dan Kak Ali Batiar Pamulan. Baiklah, berhubung waktu yang telah disepakati telah dimulai, maka kita akan melanjutkan acara kita yang sempat tertunda sebelumnya. Baik, hadirin sekalian, kini saatnya kita mendengarkan paparan dari narasumber kedua kita, yaitu Kak Helen Susanti SPD. Namun, sebelum itu saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Kak Helen Susanti SPD. Jadi, Kak Helen Susanti lahir tanggal 7 September 1997. Lalu seperti yang telah tertera di slide, Kak Helen sendiri telah banyak menciptakan karya-karya yang diterbitkan oleh beliau. Baiklah, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak paparan dari Kak Helen. Kepada Kak Helen kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk moderator Dek Nadia ya. Iya, Kak. Oke, Kakak izin share screen dulu ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang, Kak. Oke. I'm so happy karena bisa ketemu sama teman-teman. Di sini juga udah ada rekan saya, Alif. Halo Alif. Halo, siang. Oke, jadi teman-teman untuk sesi kali ini sama kayak sesi yang pertama tadi ya, bareng sama Pak Reza, itu kita sharing ya. Jadi kita sharing sifatnya, jadi nanti semisalnya setelah paparan ini teman-teman mau menambahkan atau mungkin ada yang ingin ditanya, itu boleh kita sharing, kita santai aja. Yang penting pada sesi kali ini kita dapat memperoleh apa yang seharusnya diperoleh gitu. Oke teman-teman, langsung saja ya. Jadi untuk bagian sesi kedua yang pertama ini, itu temanya adalah sejarah lokal dan kearifan lokal. Oke, jadi kita bagi dulu ya per sesi ya. Jadi untuk yang pertama ini, saya bakal mencoba menjelaskan tentang sejarah lokal dulu. Kemudian untuk yang kedua nanti baru ke kearifan lokal. Oke, sepakat ya. Nah, sebelum kita mendeskripsikan apa itu tentang sejarah lokal gitu, mungkin kita harus mengetahui dulu apa itu sejarah dan apa itu lokal gitu ya. Nah, untuk kali ini khusus pengertian sejarahnya saya mengutip dari sejarawan Pak Kunto Wijoyo di dalam bukunya yaitu Pengantar Ilmu Sejarah itu tahun 1995 halaman 14 ya. Jadi Pak Kunto di sana mengatakan bahwa sejarah itu adalah rekonstruksi atas masa lalu. Nah, mungkin dari teman-teman bertanya lagi nih, kira-kira yang direkonstruksi itu apa gitu kan? Oke, masa lalu gitu. Tapi apa yang direkonstruksi atau yang ditulis ulang atau yang dicoba untuk diteliti? Nah,
Pak Kunto mengatakan apa saja, baik itu yang telah dipikirkan, atau dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami oleh orang. Oke, so orang di sini harus digarisbawahi ya. Jadi karena kita sejarah, maka tentu yang kita teliti adalah objek manusianya, orang gitu. Jadi apa yang dipikirkan oleh orang itu yang telah dipikirkan, yang telah dikatakan, yang telah dikerjakan, yang telah dirasakan dan dialami, itu semuanya bisa ditulis oleh sejarawan. Tentu saja selama itu memenuhi syarat sebuah tulisan sejarah. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya syarat dari tulisan sejarah itu harus bersifat penting atau berpengaruh gitu. Ini ada orang nih yang udah mikirin sesuatu nih. Terus bisa nggak ya ditulis? Kan katanya itu termasuk rekonstruksi juga tuh apa yang dipikirkan. Oh belum tentu. Nah, kira-kira yang dipikirkan oleh orang itu, pemikirannya ya, hasil pikiran dari orang itu penting nggak gitu? Itu berpengaruh nggak untuk masyarakat secara luas? Kemudian itu unik nggak? Unik artinya nggak ada pikiran yang sama kayak gitu ya. Dan apa itu kejadiannya hanya terjadi, dan yang terakhir itu hanya terjadi satu kali gitu. Nah, tadi pengertian sejarah ya, sekarang kita ke lokalnya. Nah, menurut KBBI, lokal itu artinya setempat atau wilayah tertentu. Nah, sejarah lokal itu dapat diartikan sebagai rekonstruksi masa lalu, di mana peristiwanya itu terjadi pada lingkup wilayah tertentu ya. Artinya, tidak semua wilayah mengalami peristiwa tersebut. Jadi peristiwa itu hanya dialami oleh wilayah tertentu saja atau setempat saja, itulah yang dinamakan lokal gitu ya. Nah, untuk tema penelitian sejarah sendiri, sejarah lokal, itu sangat luas ya teman-teman. Jadi misalnya oke nih, lokalnya itu dalam artian Palembang gitu. Tapi temanya itu sangat luas, meskipun mungkin kita kira, oh Palembang nggak seluas Indonesia, tapi ada berbagai tema yang dapat kita bahas di kota Palembang. Baik itu tentang maritim, baik itu tentang perempuan, baik itu tentang etnisitas, ekonomi, agama, diplomasi, politik, militer, gender, sosial, kelompok minoritas, pemerintahan, pendidikan, dan sebagainya. Sejarah lokal itu bersifat lebih luas dibandingkan dengan kearifan lokal. Nanti kita akan bahas tentang kearifan lokal. Nah, ini ya contoh tentang sejarah lokal. Nah, misalnya ini tentang Perang 5 Hari 5 Malam. Nih, Perang 5 Hari 5 Malam tanggal 1 sampai dengan 5 Januari 1947 itu hanya terjadi di Palembang. Artinya itu terjadi di lokal Palembang. Nah, apa ada Perang 5 Hari 5 Malam tanggal 1 sampai 5 di kota lain? Nggak ada kan? Nah, jadi kita bisa memasukkan bahwa ini merupakan sejarah lokal dari Palembang. Nah, ini foto yang kakak tampilin, ini foto tugu ya, tugu salah satu. Jadi ada banyak tugu Perang 5 Hari 5 Malam, di mana di sana ada pejuang kita yang gugur, maka di sana akan didirikan tugu. Nah, ini tugu yang didirikan di samping Ampera, tapi sayangnya sekarang dia udah ketutup sama LRT. Jadi Tugu Monumen Sejarah itu tertutup sama LRT gitu. Ya mungkin sekarang agak sulit untuk ditemui. Cukup miris untuk penghargaan terhadap sejarah kita ya. Nah, misalnya untuk di luar Palembang itu apa gitu. Nah, ini salah satu contoh sejarah lokal di luar Palembang, misalnya pemberontakan petani Banten gitu. Oke, sampai sini semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang kearifan lokal. Oke, lokal jadi udah kita bahas, sekarang kita ke kearifannya aja. Kearifan itu dalam KBBI itu dimaknai sebagai kebijaksanaan atau kecendekiaan. Nah, kearifan lokal itu dapat kita pahami sebagai sistem pengetahuan
yang memiliki arti atau nilai-nilai tertentu yang hanya terdapat di wilayah-wilayah tertentu juga khas gitu. Jadi artinya sistem pengetahuan ini itu hanya ada di suatu wilayah itu aja. Dia bersifat lokal, genius. Nah, untuk tema penelitian kearifan lokal sendiri itu lebih terbatas ya teman-teman. Jadi biasanya kalau kearifan lokal itu berkenaan dengan adat istiadat, kemudian kebudayaan setempat, intinya tema-tema yang memang dia ada nilai-nilai khusus yang dapat kita ambil dari aktivitas atau peristiwa yang dilakukan oleh masyarakat setempat itu. Gitu. Ya nilai-nilainya mungkin itu sifat kebersamaan atau gotong royong atau mungkin ya misalnya di dalam tradisi pernikahan gitu. Oke, kita langsung ke contohnya ya. Misalnya ini ya contoh kearifan lokal yang ada di Palembang. Ini untuk pernikahan sendiri nih. Kan di dalam pernikahan itu ada banyak, kalau misalnya mau melaksanakan adat pernikahan yang emang benar-benar ada pernikahan Palembang, itu prosesnya bakal panjang banget dan itu ada proses-proses adat yang mesti dilalui oleh sang pengantin laki-laki dan sang pengantin perempuan. Nah, rangkaian adat-adat tersebut itu punya nilai tersendiri dan itu belum tentu ada di adat pernikahan lain. Dan itu biasanya ya adanya di Palembang, itu menjadi lokal jenis masyarakat Palembang itu sendiri di dalam pernikahan. Nah, kemudian untuk yang di sebelah kanan pengantin, itu juga termasuk kearifan lokal juga, itu ada ngobeng dan juga ada kambangan. Ini makan secara bersama-sama, namun ada aturan-aturan tertentu. Misalnya ngobeng itu bentuknya lebih bundar gitu ya, kemudian kambangan itu dia lebih lurus, maksudnya dia nggak ngelingkar ya, bisa dilihat di foto. Dan ini punya nilai-nilainya tersendiri. Oke, kalau gitu apa dong Kak yang bisa dilakukan? Yang harus dilakukan untuk meneliti sejarah lokal dan kearifan lokal. Oke, teman-teman, jadi hal yang pertama kali teman-teman harus lakukan itu adalah harus menentukan tema penelitian ya. Tadi kan udah ada tuh tema-tema. Teman-teman mau meneliti tentang sejarah lokal atau kearifan lokal nih. Tema-temanya tadi udah ada. Nah, kalau teman-teman mau meneliti kearifan lokal, teman-teman harus menentukan tema dulu. Tapi sebelum menentukan tema, teman-teman tentu harus banyak membaca dulu. Jadi seperti yang tadi udah di-share, kayak Perang 5 Hari 5 Malam, kemudian ngobeng kambangan pernikahan, ada pernikahan Palembang, itu merupakan tema yang udah umum banget dan cukup banyak ditulis oleh orang lain gitu ya. Nah, teman-teman harus banyak sharing dengan masyarakat setempat, kalau misalnya mau nulis kearifan lokal, atau juga sejarawan, dan harus banyak pergi ke perpustakaan, dan harus mencari kebaruan dari penelitian yang telah ada. Jangan nanti teman-teman ini meneliti tentang Perang 5 Hari 5 Malam lagi gitu kan. Wah, udah banyak sekali buku tentang Perang 5 Hari 5 Malam. Jadi apa kebaruan dari teman-teman gitu kalau misalnya nulis tentang Perang 5 Hari 5 Malam lagi gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman harus tema udah dapet nih. Ya, anggaplah maritim misalnya ya. Kemudian teman-teman harus mencari sumber nih. Jadi sumber yang bisa teman-teman temukan, ada sumber tertulis, kemudian ada sumber wawancara. Oke, yang harus digarisbawahi bahwa sejarah lokal itu tentu penuh dengan sumber tertulis dan sumber wawancara. Sejarah lokal itu pasti ada sumber tertulisnya dan ada sumber wawancaranya. Namun berbeda dengan tema penelitian kearifan lokal. Kalau kearifan lokal, karena dia bersifat lebih kebudayaan dan lebih rinci lagi, maka itu sumber tertulisnya itu biasanya sedikit dan teman-teman harus mencari itu lebih giat lagi ya. Tapi meskipun sumber tertulis dari kearifan lokal itu sedikit, bukan berarti nggak ada. Dan teman-teman harus mencari itu gitu. Karena
Jangan sampai sumber mentang-mentang kearifan lokal nih. Oh ya udah sumber wawancara semua, nggak bisa gitu. Karena sumber wawancara semestinya itu juga harus disinkronkan dengan sumber tertulis gitu. Teman-teman bisa mungkin cari naskah kuno. Kalau misalnya nggak dapat di Perpusnas atau di Arsip Nasional, mungkin teman-teman bisa temui narasumbernya. Misalnya ketemu sama pelaku dari adat pernikahan Palembang itu sendiri. Teman-teman bisa minta sumber fotonya, foto mereka ketika melaksanakan adat pernikahan, ya yang seperti itu. Jadi sumber-sumber tertulis ini nggak harus kita cari di lembaga ya, misalnya lembaga Arsip Nasional dan Perpusnas. Kita bisa cari di narasumber yang kita wawancarai. Ya, ketika wawancara, teman-teman juga harus nggak bisa datang terus langsung wawancara aja. Teman-teman juga harus mencari kedekatan, menjalin ikatan emosional dengan pihak yang mau diwawancarai, dan setelah wawancara mungkin juga ada bingkisan atau apa saja yang bisa diberikan untuk sebagai penghargaan atau terima kasih kepada yang udah diwawancarai. Tapi ya ini ya, pokoknya sejarah lokal dan kearifan lokal, teman-teman harus bisa yang namanya berkomunikasi dengan masyarakat untuk menggali informasi, itu harus banget. Kemudian yang kedua juga harus mencari sumber tertulis. Nah, yang ketiga, jadi sumber-sumber kalian yang udah kalian temuin tuh, jadi itu harus disinkronkan lagi tuh. Misalnya, teman-teman dapat nih naskah dari yang teman-teman wawancara ini, tapi kok huruf yang digunakan kok nggak sama gitu kan dengan huruf atau ejaan pada masa itu. Misalnya kan sekarang udah EYD, kan sebelum EYD itu ada ejaan lagi kan. Misalnya nggak sinkron ya, kalian harus mengkritik sumber itu. Yang keempat itu interpretasi ya. Jadi sumber-sumber yang udah kalian kritik itu kalian harus kasih pendapat. Sama yang kayak Pak Reza udah bilang tadi. Ketika teman-teman udah dapat bagan, misalnya sumber penelitian berupa bagan atau gambar, teman-teman nggak bisa cuman taruh atau menempatkan gambar itu di tulisan teman-teman, tapi teman-teman harus menambahkan pendapat di bawahnya. Misalnya berdasarkan bagan 1.1 bla 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 bla. Nah, ini pendapat teman-teman. Jadi teman-teman bukan hanya ngambil sumber kemudian dimasukin udah, enggak. Tapi teman-teman juga harus punya pendapat mengenai sumber itu. Gitu. Nah, yang terakhir itu adalah historiografi atau penulisan sejarah ya. Jadi semuanya udah didapat. Yang terakhir adalah menuliskan apa yang udah teman-teman dapatkan. Nah, jadi ini ada beberapa rekomendasi sumber online ya teman-teman. Mungkin juga teman-teman di sini udah ada yang tahu ya, mungkin. Tapi ya mungkin juga ada yang belum tahu gitu. Nah, ini keempat sumber online ini menurut Ellen, menurut Kakak, itu sumber yang paling banyak digunakan oleh pelaku sejarah. Baik itu maksudnya oleh penulis sejarah, baik itu sejarawan maupun anak-anak sejarah sendiri itu sering banget menggunakan sumber-sumber ini. Bentar ya. Nah, misalnya nih sumber Delper. So, kita coba lihat dulu sumber Delper. Mungkin di sini ada yang belum tahu gitu cara untuk membuka ini gitu ya. Jadi Delper kita kunjungin linknya. Nih. Oke. Kita kunjungin linknya. Di sini bisa dibilang tuh kayak arsip online-nya orang Belanda ya. Jadi banyak banget di sini arsip yang teman-teman bisa temuin. Misalnya nih, misalnya kita ketik Palembang gitu ya. Palembang Zogen, terus kita cari. Nih. Nanti teman-teman bakal banyak tuh ketemu.
Katanya ini hasil Gevendenbo Palembang, ini yang ditemukan tentang Palembang, ada bukan basis koleksi. Nah, ada koleksi buku, ada berapa koleksi mereka tentang Palembang? Ada 3.970. Jadi koleksi buku mereka itu ada 3.970. Nanti teman-teman bisa apa ya? Lebih di lingkup kecil lagi, misalnya bisa ditambah di sini 1947 gitu ya, biar nggak terlalu banyak hasilnya. Oke, nah ini udah tambah sedikit lagi kan. Jadi ini ada hasilnya buku ada 296, kemudian ada buku Google, kemudian ini ada surat kabar, ini ada surat kabar eksternal, kemudian ini ada majalah, dan ini radio bulletin. Jadi ini rekaman suara radio. Misal, kita ke surat kabar ya teman-teman. Surat kabar tentang Palembang tahun 1947. Oh, ada nih yang bahas tentang Palembang. Teman-teman klik aja. Klik, terus. Oke, wait. Udah teman-teman klik, nanti teman-teman download ya di sini. Nanti baru bisa dibaca. Loadingnya lama banget. Bentar ya. Ini lagi loading. Ini muncul nih teman-teman. Tapi dia dalam bahasa Belanda ya. Tapi kan udah ada alat penerjemah sekarang. Tuh. Nanti, oke? Nanti teman-teman download di sini. Oke, intinya kayak gitu. Sama. Kayak yang lain-lain juga gitu cara nyarinya. Kemudian kita ke National Archive coba ya. Ke National Archive ini juga sumber Belanda. Kita zoeken, kita cari. Coba Palembang gitu. Bentar ya, ini loadingnya nggak terlalu cepat. Nah, ini teman-teman. Jadi National Archive itu punya 1.393 foto tentang Palembang nih. Teman-teman bisa cari nih, kira-kira teman-teman bahas sejarah lokalnya tentang apa. Nah, misalnya kita lihat ya foto yang ini. Kita cari tahu tuh informasi dari foto ini di sini. Kita cari tahu informasinya. Nah, kantor wali kota Palembang. Oke, tapi jangan lupa ketika teman-teman ngambil foto ini, teman-teman harus sertakan URL-nya ya, URL, terus alamatnya juga harus teman-teman kasih tahu. Jangan nanti cuman nationalarchive.nl, ya kan luas National Archive. Yang mana yang kita ambil gitu kan. Jadi teman-teman juga harus masukin nanti URL-nya yang ini. Mohon maaf, Kak. Ya. Ini, Kak, tampilan SS-nya masih di layar PPT, Kak, belum ke website-nya. Belum berpindah ke website-nya. Oke, yang tadi udah belum? Belum, Kak. Belum, astagfirullah. Jadi dari tadi wait ya. Stop share. Jadi dari tadi belum tampil. Oke, wait. Share screen. Stop share. Kalau ini udah tampil belum? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, bilang dong. Oke ya. Sampai
Jadi dari mana tadi yang nggak tahu? Dari Delper ya? Halo? Iya, Kak. Iya, Kak, dari Delper. Oke. Kita ulang nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa, Kak. Oke. Oke ya, kita ke Delper. Ini udah nampak? Sudah, Kak. Oke. Oke ya, ini kita ke delper.nl. Kita cari Palembang. Oke. Jadi biar dia lebih mengerucut lagi, kita kasih tahun. Oke, teman-teman, di sini ada buku. Ini juga buku dari Google. Kemudian ini koran. Ini juga koran tapi eksternal. Kemudian ini ada majalah. Terus ini ada radio bulletin. Nah, tentang Palembang tahun 1947 mereka punya arsip segini, gitu. Misalnya teman-teman mau lihat, nah ini koran ya, koran. Kita klik ya. Kalau teman-teman mau download korannya, teman-teman nanti tinggal klik di sini, terus tinggal pilih JPG atau teks atau PDF. Misalnya PDF, klik aja. Terus nanti kalau misalnya dia udah kelar loadingnya, di sini ada tulisan untuk download gitu. Gitu ya. Oke, untuk Delper cukup dulu. Ini National Arsip ya teman-teman. Oke, ulang aja ya. Ini teman-teman mau cari sumber di National Arsip, open link. Terus kita pencarian zoeken ya, dalam bahasa Belandanya. Ya nanti ini kan kakak kasih contoh kata kuncinya Palembang aja nih. Nanti teman-teman sesuaikan sama judul tulisan yang mau teman-teman cari gitu. Nih untuk Palembang mereka punya arsip foto koleksi ada 1363. Nah, ada banyak banget di sini foto tentang wilayah Palembang. Nih, misalnya ini fotonya tentang apa sih kayak gitu kan kita kan nggak tahu ya. Jadi kita cari informasi di sini, klik informasinya. Nah, oh ternyata ini nih informasinya. Nih, teman-teman terjemahin dulu ini apa. Sekarang udah ada Google Translate, itu lebih mempermudah pekerjaan teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman ngambil foto ini, jangan lupa URL-nya juga disertakan. Jangan hanya cuman nationalarchive.nl gitu. Jangan gitu, karena National Archive itu ada banyak gitu. Jadi harus lebih spesifik, kalian ngambilnya di sini, kemudian tahun fotonya itu tahun ini, tahun 1947, dan informasi fotonya itu ada di sini. Tapi ketika kalian menamai fotonya di tulisan kalian, itu bisa menggunakan kata-kata kalian sendiri, nggak harus sama banget kayak informasi ini. Oke, ini untuk National Archive. Kita 4 aja ya. Kemudian ini Digital Collection University Leiden. Ini tentang kebanyakan foto ya. Jadi ini KITLV ini cukup banyak dipakai atau menjadi sumber para sejarawan. Nih, misalnya kata kuncinya Palembang. Nih, nanti bakal muncul tuh, oh ini foto Palembang, dan ini ada tahunnya nih, 1905 sampai 1920, antara ya ini, antara. Sama, nanti teman-teman jangan cuma nulis, misalnya teman-teman udah ngambil nih, foto yang nih, peta Palembang aja tuh ada di sini. Jadi ya teman-teman harus mencari sumber dengan teliti aja. Nih, peta Palembang aja ada di KITLV. Ini juga ada di Perpustakaan Nasional,
Tapi kalau kalian udah tahu ini kan, ya ternyata di sini juga ada, walaupun online gitu. Nah, kalau teman-teman ngambil foto ini, teman-teman harus menyertakan URL ini nih. Nih. Terus juga nih, sama ini, nomor koleksinya. Oke. Jadi kalau KITLV itu memang rata-rata itu foto semua ya. Nah, ini ada banyak banget pokoknya foto-foto. Nanti tinggal disesuaikan tema teman-teman apa, tinggal teman-teman cari. Teman-teman butuhnya foto yang mana gitu. Ini banyak banget foto-foto Palembang zaman dahulu. Oke, so sekarang kita ke Gestor. Gestor sebetulnya ini tempat download jurnal ya, jurnal internasional, tapi ini sebetulnya tuh berbayar gitu. Nggak tahu kalau Unsri udah bisa belum sekarang. Gestor ini juga banyak dipakai sama sejarawan untuk mencari sumber. Tapi banyak dari gestor ini dia itu berbayar. Kecuali kalau institusi kita itu udah punya kerjasama gitu. Finance. Bentar ya. Jadi teman-teman, ya pokoknya gestor ini anak-anak sejarah itu banyak yang nyari di gestor dibandingkan dengan tempat mencari jurnal internasional lainnya. Coba kita cari Palembang Revolution. Coba Palembang aja ya. Tinggal cari kata kuncinya. Terus, nah, jadi kalau tadi kayak arsip nasional, KITLV dan sebagainya itu lebih ke foto-foto, kemudian lebih ke arsip gitu ya. Ini lebih ke jurnal, buku gitu. Nih, misalnya kita maunya jurnal aja, kita klik jurnal aja. Nah, banyak banget meneliti. Nih, Palembang and Bangga aja ini ada di sini. Nih. Tinggal download aja. Tapi ini kalau institusinya bekerja sama dengan jurnal ini itu ya kita gratis gitu ya. Tapi kalau institusinya nggak bekerja sama dengan jurnal ini kalau nggak salah tuh berbayar. Tapi coba aja. Biasanya juga ada yang open access gitu. Oke, dan masih banyak yang lainnya, teman-teman bisa cari sendiri untuk ini ya. Nanti untuk PowerPoint mungkin teman-teman bisa minta sama Salsa, sama panitianya ya. Ini bukain tuh satu-satu untuk nyari. Nah, nanti tulisan teman-teman lebih kaya lagi dengan sumber. Jadi bukan hanya sumber lokal, tapi juga dibantu dengan sumber-sumber internasional. Jadi tulisannya lebih mantap lagi. Oke, mungkin itu aja dari kakak. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Helen Susanti yang telah menyampaikan materinya secara lengkap dan terperinci, yang semoga dari ilmu yang didapat sama-sama mampu kita terapkan bersama untuk kedepannya. Baiklah hadirin sekalian, kini saatnya kita mendengarkan paparan dari narasumber ketiga kita, yaitu Kak Alif Bahtiar Pamulan SPD. Namun sebelum itu, sama seperti sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Kak Alif Bahtiar Pamulan SPD. Jadi Kak Alif Bahtiar Pamulan lahir tanggal 30 Mei 1996, sama seperti sebelumnya juga, narasumber sebelumnya juga, Kak Alif juga
memiliki banyak prestasi, terutama di bidang karya tulis, tidak perlu diragukan lagi. Baiklah, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak paparan dari Kak Alip. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengeran ya? Kedengaran, Kak? Oke, makasih. Terima kasih kepada teman-teman angkatan 2019, terkhususnya kepada pimpinan di program studi Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya. Yang dapat saya sampaikan untuk membuka pertemuan sore hari ini adalah selamat kepada teman-teman 2019 sudah bisa memasuki tahapan untuk menentukan judul skripsi dan penulisan skripsi. Dan yang kedua, saya ingin sampaikan bahwasanya selamat kepada teman-teman karena berada di prodi sejarah. Karena bagaimanapun beruntung kalian prodi sangat berbaik hati untuk memfasilitasi mahasiswanya, apalagi dalam penulisan karya tulis ilmiah yaitu skripsi. Baiklah, di sini saya hari ini dipercaya atau diberikan amanah untuk menyampaikan atau sharing ya untuk penulisan penelitian skripsi yang temanya sejarah sosial. Nah, jadi karena saya juga lagi di Jakarta dan beberapa buku saya ada di rumah, jadi mungkin kalaupun nanti materinya belum jelas atau tidak disampaikan secara komprehensif atau ada beberapa kekurangan, mungkin bisa kita lanjutkan di lain hari. Dan saya juga selalu terbuka kepada teman-teman untuk yang ingin bertanya masalah penulisan karya tulis yaitu skripsi. Baiklah, mungkin bisa dibuka PPT-nya. Penelitian sejarah sosial. Oke, slide selanjutnya. Untuk sebelum memasuki pembahasan tentang sejarah sosial, di sini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mengajak kalian itu berpikir kalian bagaimana caranya kita harus menulis skripsi tentang sejarah. Di sini saya mengambil kata-kata dari John Huizinga, yaitu salah seorang sejarawan dunia. Menyatakan bahwasanya sejarah adalah pertanggungjawaban masa silam. Jadi apapun yang terjadi di zaman dahulu, sepertinya penting untuk kita tuliskan di zaman sekarang. Apa yang akan kita ambil dari peristiwa zaman dahulu, yaitu nilai-nilai yang bisa kita implementasikan ke kehidupan kita sekarang dan kehidupan yang akan datang. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke. Kemudian juga ini dalam rangka membawa teman-teman sekalian untuk berpikir mengapa sih kita penting untuk menulis sejarah gitu. Kenapa sih kok di prodi pendidikan sejarah Universitas Sriwijaya itu ada dua tipe penelitian. Penelitian pertama penelitian pendidikan dan yang kedua adalah penelitian ilmu sejarah murni. Karena ya di Sumsel sendiri nggak ada FIB-nya gitu. Dan penulisan sejarah itu sangat penting karena memang Sumatera Selatan itu memiliki sejarah yang sangat kaya. Jadi di sini saya mengambil satu bab di dalam bukunya Beverly Southgate yang judulnya What and Why History. Jadi kenapa sih kita harus menulis sejarah? Kenapa sejarah itu harus ditulis? Di sini saya mengambil satu bab tentang kenapa sejarah answer gitu, jawaban masa lalu, jawaban masa silam. Yaitu yang pertama, sejarah itu bersifat interest dan entertainment. Jadi memang sejarah itu menarik dan penuh sekali akan nilai-nilai hiburan. Jadi kalau di zaman dahulu, khususnya di Eropa itu mereka memiliki suatu pertemuan yang biasanya diadakan di alun-alun kota itu untuk menceritakan sejarah. Misalkan mereka menceritakan tentang bagaimana sejarah perang Troya dan juga untuk Raja Alfonso di Spanyol, dia bisa sembuh dari sakitnya karena diceritakan tentang sejarah yang menyenangkan di zaman dahulu atau pendahulunya. Yang kedua adalah moral teaching, example, yaitu sejarah merupakan pembelajaran moral, yaitu tentang kebenaran dan juga contoh-contoh yang ada di zaman dahulu. Jadi betapa pentingnya sejarah itu bisa menjadi contoh dan juga nilai-nilai kebenaran
ketika memang sudah dituliskan dan dipelajari oleh orang-orang zaman sekarang untuk implementasi kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Kemudian juga religious teaching, Christianity, Providence, and Secularization. Jadi sejarah ini karena penulisnya orang Eropa, jadi ada Kristen-Kristennya, tapi nggak ke situ arahnya. Jadi memang semua agama. Jadi sejarah memang menceritakan tentang bagaimana misalnya Kristen di Eropa, bagaimana Kristen masuk ke Indonesia, bagaimana kemudian perkembangan Islam di dunia Arab, bagaimana Islam di dunia, bagaimana Nabi Muhammad membawa umat Islam dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti sekarang ini, dan bagaimana kemudian proses misalkan Turki menjadi negara sekuler di bawah Mustafa Kemal Atatürk. Walaupun sekarang juga pemerintahnya juga berbau agama lagi gitu, kembali lagi seperti semula gitu. Walaupun ya lebih demokratis gitu kalau sekarang. Kemudian juga sejarah itu bersifat politik dan ideologi. Jadi memang bagaimana kemudian ketika kita mempelajari sejarah, kita bisa menentukan arah berpikir kita gitu. Bagaimana ketika kita bisa menentukan mana sih langkah-langkah yang ingin kita gunakan untuk mencapai suatu tujuan kita. Itu kan pengertian luas dari politik. Jadi mungkin teman-teman bisa perhatikan orang-orang politik pun itu banyak baca buku, baca sejarah. Itu gimana mereka akhirnya bisa menjewantahkan bacaan mereka, ilmu-ilmu mereka tentang sejarah ke dunia politik yang memang sekarang mereka geluti, seperti misalkan apa ya, mungkin yang sering-sering baca tuh kayak Rocky Gerung, kayak apa sih namanya, Lizon, itu politik-politikus yang memang mereka senang baca sejarah, jadi memang bisa membuat suatu perbandingan peristiwa yang ada sekarang dengan peristiwa yang ada di zaman dahulu. Itu mereka menjewantahkan ilmu sejarah ke dalam kehidupan mereka sekarang ini. Kemudian yang selanjutnya adalah conclusion, yaitu bagaimana sejarah itu bersifat kesempatan, perubahan, dan juga pemberdayaan. Jadi ketika kita bisa menuliskan sejarah, ketika kita membaca sejarah, kita bisa memiliki kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik, bagaimana kita bisa merubah hidup kita, dan juga memberdayakan bagaimana sih, ini kita melihat contoh masyarakat di masa lalu gitu, nggak ada internet kok, tapi bisa tetap hidup, tetap makmur. Bagaimana dengan kita sekarang, misalkan di zaman COVID, kita bisa menyesuaikan dengan orang zaman dulu ketika memang mereka mendapat musibah, apa yang mereka lakukan, dan itu pun yang seharusnya bisa kita lakukan sekarang ini. Kenapa penting kita harus menuliskan sejarah? Oke, slide selanjutnya. Sejarah sosial. Nah, di sini sosial saya mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sosial sendiri artinya adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat, suka memperhatikan kepentingan umum, suka menolong, menerima, dan sebagainya macamnya. Jadi nanti pengertian sosial mungkin bisa teman-teman cari, ya, walaupun nggak cuma dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini saya mengambil contoh dari KBBI. Jadi sosial itu sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Ya, apapun itu yang terjadi dalam masyarakat, biasanya itu dibungkus dalam suatu peristiwa, itu namanya peristiwa sosial. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya, kenapa harus sejarah sosial? Oke, jadi memang kalau di prodi pendidikan sejarah, mungkin kata sosial itu udah mainstream gitu. Misalnya perkembangan sosial ekonomi kehidupan masyarakat di Banyuasin. Nah, itu sebenarnya udah banyak gitu yang ambil judul itu, tapi tanpa disadari tema-tema sosial ini tema yang anti mainstream gitu. Nah, apalagi ketika kita bisa mengkaitkan dengan materi yang sebelumnya disampaikan oleh Kak Helen, yaitu tentang sejarah lokal. Peristiwa sosial yang ada di satu daerah itu akan sangat berbeda dengan di daerah lainnya. Itulah mengapa tema-tema sosial dan tema-tema sejarah lokal itu sangat penting sebenarnya untuk ditulis atau diambil sebagai sebuah tema skripsi oleh teman-teman di pendidikan sejarah. Jadi salah satu contohnya misalkan transmigrasi di desa A itu penyebabnya akan berbeda dengan transmigrasi yang dilakukan oleh di desa B. Itu kita bisa melihat suatu perbedaannya, yaitu yang bisa kita komparasikan. Itulah inti sebenarnya yang disampaikan oleh Kak Helen tadi. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan antara satu daerah dengan unsur kelokalan tadi. Karena
mungkin di satu daerah misalkan transmigrasi di desa A itu dikarenakan mereka mengikuti satu orang tokoh gitu, tokoh di Jawa yang bergelar kebangsawanan yang mengikuti transmigrasi, itu bisa menjadi satu acuan mereka untuk mengikuti transmigrasi, karena orang yang sudah mapan, orang yang sudah kaya aja mau transmigrasi, kenapa kita yang hidupnya masih susah nggak mau ikut gitu. Itu salah satu contohnya. Nanti di desa B juga bisa juga transmigrasi, misalkan dilakukan melalui transmigrasi bedul desa gitu. Misalkan di daerah itu, di desa itu mau dibuat waduk gitu. Jadi satu desa harus dipindahkan ke Sumatera karena tempatnya harus digunakan waduk untuk kepentingan negara. Itu pasti akan selalu berbeda. Dan sejarah sosial itu sangat berkaitan dengan sejarah lokal. Jadi sejarah sosial ini memang sangat penting sebenarnya untuk kita lakukan terus-menerus penelitian. Apalagi kita memang orang-orang sejarah, walaupun memang bukan pure ilmu sejarah, tapi kita juga punya suatu kewajiban untuk mengangkat tema-tema sosial mungkin di daerah kita sendiri. Selanjutnya ada fragment society. Jadi Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beragam sumber daya alam dan kebudayaan yang sangat beragam. Dengan keberagaman tersebut, tentu akan memberikan sebuah keunikan tersendiri bagi setiap persoalan sosial pada masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Nah, itu kenapa yang sudah saya sebutkan tadi, bagaimana Indonesia ini kaya sebenarnya. Jangankan kita melihat satu kepulauan dengan kepulauan lain yang berbeda. Satu daerah, satu desa pun akan memiliki suatu perbedaan dengan desa yang lainnya. Itulah mengapa tema-tema seperti sejarah sosial itu sangat penting untuk dibahas. Kemudian saya juga mendapatkan kata-kata ketika mengikuti beberapa seminar di kampus yang mengatakan bahwasanya suatu peristiwa tidak akan dikatakan sebagai sejarah ketika belum dituliskan ke dalam sebuah buku. Intinya sebuah peristiwa masa lalu akan menjadi sekedar cerita belaka ketika memang tidak kita tuliskan. Ketika kita sudah menuliskan ke dalam sebuah narasi yang itu disampaikan dengan mengutip beberapa sumber, itu akan menjadi suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, dan itulah sejarah, itulah suatu tulisan atau narasi peristiwa di masa lalu yang bisa kita ambil nilainya untuk kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Makanya sangat penting untuk menuliskan sejarah, apalagi sejarah sosial ada di daerah teman-teman sekalian. Selanjutnya. Sejarah sosial. Oke, jadi di sini saya mau memberikan suatu dasar berpikir kepada teman-teman sekalian tentang bagaimana kita akhirnya akan menulis sejarah sosial gitu. Karena ilmuwan-ilmuwan di Eropa sebagai kiblat lah teori-teori sosial dan sejarawan-sejarawan awal yang memang tumbuh, itu mereka sudah membuat suatu kesimpulan bagaimana kemudian pentingnya kita untuk menuliskan sejarah sosial. Jadi di sini saya mengambil contoh dari bukunya Peter Wood, The French Historical Evolution Analysis School. Nah, jadi di sini dia menceritakan tentang bagaimana revolusi dari sekolah analis. Jadi analis itu suatu mazhab yang didirikan oleh pendiri-pendiri sejarawan di Eropa gitu. Dan salah satu yang paling terkenal adalah Lucien Febvre dan Marc Bloch. Jadi Febvre dan Marc Bloch ini merupakan sejarawan yang memiliki perhatian lebih terhadap tragisnya sejarah pada masa sebelum lahirnya analis. Dikatakan oleh Burke dalam chapter ini bahwa mazhab analis ini lahir sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap sejarah tradisional. Sejarah tradisional yang dimaksudkan adalah sejarah yang lebih banyak memuat dan bernafaskan politik serta lebih berfokus pada sejarah orang-orang besar saja. Bloch dan Febvre berkeinginan untuk menulis sejarah yang lebih manusiawi, yaitu dengan memasukkan seluruh aspek yang ada di dalam masyarakat seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, geografi, dan sebagainya macamnya. Nah, jadi ini sudah jelas bagaimana kemudian orang-orang atau sejarawan yang tergabung dalam analis ini atau suatu mazhab yang berdiri di Eropa itu untuk mengecam atau dalam usaha mengurangi dominasi dari sejarah tradisional itu mungkin di Indonesia juga pernah gitu memasuki masa itu, seperti halnya misal
zaman Orde Baru gitu, sejarah banyak dituliskan ya berdasarkan politik gitu, karena di Indonesia itu sistem yang didengarnya adalah patron klien. Jadi kata-kata yang didengar itu kata-kata orang yang memiliki kedudukan. Nah, itu yang mereka lawan gitu. Dan orang-orang dari mazhab Anas ini lawan. Jadi sejarah tradisional itu adalah sejarah-sejarah yang memang dituliskan untuk kepentingan legitimasi orang-orang besar saja gitu. Dan sepertinya itu nggak manusiawi. Dan yang lebih penting, sejarah sosial yang mungkin harusnya kita tulis sekarang, dan pengalaman saya pribadi karena udah beberapa kali melakukan observasi lapangan untuk tesis, ya beberapa peristiwa nasional yang memang sudah dituliskan dan sumbernya itu dari orang-orang besar, itu sebenarnya ada beberapa yang tidak mereka tampilkan. Peristiwa-peristiwa di lapangan yang sebenarnya membangun dari sejarah nasional itu, yang kita bisa lihat dari peristiwa lokal, yang bisa kita dapatkan dari orang-orang di bawah ini banyak sekali gitu. Dan mungkin itu akan menimbulkan suatu persepsi baru tentang sejarah nasional. Jadi salah satu kata yang saya sering ingat itu dari dosen saya di kampus, ya dia selalu beri penguatan kepada saya bahwasanya kalian bisa menuliskan sejarah dengan versi kalian sendiri gitu, dengan versi sumber-sumber terbaru yang bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi kepada teman-teman sekalian, jangan ragu untuk menulis sejarah, jangan ragu untuk ya mengangkat daerahnya gitu, mau itu sejarah sosial, sejarah lokal, sejarah ekonomi, karena Sumatera Selatan ini sangat memiliki potensi. Selanjutnya. Oke, ini masih penjelasan tentang mazhab analis. Ini untuk melawan dominasi dari sejarah tradisional, muncullah beberapa pendekatan baru ketika memang analis ini semakin merebak di Eropa. Itu salah satunya adalah pendekatan kuantitatif. Jadi gimana kita menuliskan sejarah sosial menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi kita nggak bisa asal bunyi aja gitu. Menurut orang A, mentang-mentang dia berkuasa di daerah ini, peristiwanya begini gitu. Nggak, kita pakai data. Jadi salah satu karya awal itu ya American Treasure and the Price Revolution. Itu tentang sejarah harga. Dan dua karya monumental selanjutnya dari mazhab analis itu adalah Fernand Braudel, yaitu The Mediterranean, dan karyanya Emmanuel Leroy Ladurie, The Peasant of Languedoc. Jadi memang ini mereka sebenarnya lebih ke arah total history. Jadi memang sejarahnya sejarah dalam kurun waktu yang sangat lama, bisa sampai 2 abad. Itu dia menuliskan sejarah secara total, itu bagaimana kemudian kenampakan alamnya, bagaimana kemudian statistik manusianya, itu ditunjukkan jelas di dalam karya Braudel dan juga Ladurie ini. Dan kalau yang mungkin bisa kita akses dan mungkin bisa kita mengerti dengan mudah, yaitu Anthony Reid dan juga Sartono Kertodibjo. Tadi ada juga Helen sudah menunjukkan bukunya, yaitu Pemberontakan Petani Banten, dan juga kalau Anthony Reid Asia dalam Kurun Niaga, itu mereka history, dia juga mengacu kepada karyanya Braudel tentang sejarah bagaimana sejarah kehidupan masyarakat di Asia Tenggara, yaitu sosial dan juga ekonominya. Jadi memang sekarang sejarah pun memang ada pendekatan kuantitatifnya gitu. Jadi pendekatan tentang data itu sangat dibutuhkan. Jadi kita nggak bisa asal bunyi menuliskan suatu peristiwa tanpa ada mana nih dasarnya, mana dasar pengetahuannya, mana dasar hukumnya. Kamu bisa bilang kayak gini gitu. Selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Ini juga dari ya di kampus gitu. Inti dari terlaksananya sebuah penelitian adalah adanya permasalahan yang hendak kita teliti. Jadi ketika kita mau meneliti sebuah penelitian sejarah, khususnya sejarah sosial, bagaimana sih kita memperhatikan salah satu contoh yang mungkin bisa teman-teman terapkan gitu adalah ketika teman-teman mau mengangkat daerahnya masing-masing. Teman-teman kan dari lahir tuh hidup, misalkan di tempat saya di Mesuji gitu, dari lahir sampai SMA gitu. Apa sih peristiwa apa sih yang bisa kalian lihat gitu, peristiwa sosial apa gitu yang kemungkinan
bisa kalian angkat menjadi sebuah skripsi yang bertemakan sejarah sosial. Jadi memang skripsi atau penelitian itu berawal dari keresahan kita. Bagaimana kita melihat suatu permasalahan, misalkan bentrokan terjadi di mesuji gitu. Nah, ini pasti ada pemicunya, dan itu yang bisa kita angkat sebagai suatu penelitian sejarah sosial. Nah, kita bisa teliti kenapa, dan sejarah ini yang perlu teman-teman ketahui, yang paling penting adalah pertanyaan kenapa suatu peristiwa bisa terjadi, kenapa sih peristiwa di mesuji kok bisa terjadi, itu alasannya kenapa gitu. Pasti ada hal-hal atau sebab-sebab yang menyertainya sampai puncaknya terjadilah suatu peristiwa tersebut. Itu yang paling mudah adalah, makanya saya sangat menghimbau teman-teman sekalian untuk mencari tema-tema penelitian sosial, ekonomi, dan sebagainya dari daerah kalian masing-masing. Selain memang bangga terhadap daerah masing-masing, juga itu menunjukkan bagaimana tanggung jawab kita sebagai seorang mahasiswa yang datang dari daerah tersebut. Bagaimana sih sumbangan kita ke dalam daerah tersebut apa gitu, dan melakukan penelitian itu adalah salah satu cara kita menghargai dan cara kita berterima kasih kepada daerah kita yang telah memberikan kita, misalkan ya, finansial untuk kita dapat bersekolah gitu. Dan sumbangan ilmu itu sangat bermanfaat. Banyak orang yang sangat berterima kasih dengan orang-orang sejarah yang menuliskan sejarah dari daerahnya masing-masing. Mereka sangat dihargai karena susah payahnya membangun daerah itu akan sangat dihargai ketika memang cerita-cerita mereka dikenang. Selanjutnya, nah ini seperti saya pakai data statistik di dalam penelitian skripsi saya gitu. Bagaimana akhirnya kesejahteraan masyarakat di mesuji itu semakin meningkat dari 2008, 2010, 2013 ini. Alasannya kenapa sih kok bisanya kesejahteraan mereka meningkat? Salah satu di antaranya yang menjadi penyebab yang paling bisa memberikan suatu pertanggungjawaban adalah di sana menjadi suatu sentra perkebunan kelapa sawit. Jadi kelapa sawit memberikan andil yang sangat besar terhadap terciptanya kesejahteraan. Belum ada kelapa sawit, masyarakatnya masih kerja pun susah,